Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-60 dan 61. Dua ayat saja, karena dua ayat ini sudah cukup panjang untuk kita jelaskan dalam satu pertemuan. Maka insya Allah kita akan coba mengetahui kandungan dua ayat ini. Yang kedua ayat ini adalah menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha berkehendak, dan Allah yang maha mengetahui. Jadi tiga-tiga sekali: kehendak, kuasa, pengetahuan. Pengetahuan, kehendak, kuasa. Kuasa, kehendak, pengetahuan. Dalam bahasa Arab, kudrat, iradat, ilmu. Ilmu, iradat, kudrat. Nah, tiga ini apabila digabung menjadi satu, al-hayat, hidup. Allah yang maha hidup. Allah yang maha hidup dengan kuasa yang ada padanya, dengan kehendak yang ada padanya, dan dengan ilmu yang ada padanya. Apabila ilmu Allah luas, kehendak Allah tanpa batas, dan kuasa Allah di atas segala kuasa yang ada, Allah maha berkuasa atas segala sesuatu, maka hidup Allah itu adalah hidup yang sempurna sekali. Kemaha sempurnaan Allah dalam hidup. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dalam hidup, maka Allah Subhanahu wa taala apabila menciptakan kehidupan, karena dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati, Allah yang menciptakan hidup. Manusia Allah ciptakan, kemudian Allah tetapkan kematian ke atas manusia, Allah juga tetapkan kehidupan ke atas manusia. Sekarang kehidupan di dunia ini sebagai ujian, nanti kehidupan di akhirat sebagai pembalasan. Nah, dua kehidupan ini dikuasai sepenuhnya oleh Allah yang maha hidup. Kehidupan manusia yang diciptakan oleh Allah dikuasai oleh Allah yang maha hidup. Siapa yang pernah hidup di dunia? Orang-orang kafir pernah hidup di dunia.
Apa kekufuran mereka? Berkaitan dengan ayat sebelum ini adalah kekufuran mereka tidak mau menerima kebenaran. Apa kebenaran yang tidak mereka terima? Yaitu Allah sebagai yang mengutus Rasul, Allah yang menurunkan kitab suci. Mereka tak mau memperakui Allah sebagai yang mengutus dan menurunkan kitab suci, mengutus Rasul dan menurunkan kitab suci. Kemudian yang kedua yang mereka tak mau terima adalah kebenaran Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Itu adalah kebenaran, tapi mereka menolaknya. Ada lagi yaitu kebenaran Al-Quran sebagai kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Mereka pun juga menolaknya. Satu lagi kebenaran yang mereka tolak yaitu hari akhirat sebagai hari pembalasan. Nah, ketika mereka menolak kebenaran, berarti mereka gagal dalam ujian hidup di dunia ini. Maka pada waktu hidup di akhirat nanti, Allah yang maha hidup, yang menciptakan hidup manusia di dunia sebagai ujian dan di akhirat sebagai pembalasan, maka Allah pasti membalas perbuatan kufur mereka itu dengan siksaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyiksa mereka. Apabila mereka dahulu dengan kekufuran mereka, yaitu menolak kebenaran, dengan kekufuran mereka itu mereka berani mengada-adakan dusta terhadap Allah sampai mereka berbohong, berdusta terhadap Allah. Umpamanya mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala Tuhan, tetapi di sana ada lagi Tuhan selain Allah. Itu dusta namanya. Karena Tuhan itu adalah satu, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tapi mengatakan di sana ada Tuhan, ada anak Tuhan, ada sekutu Tuhan, berhala-berhala, jin, api, entah apa lagi yang disembah. Padahal selain Allah Subhanahu wa taala tak punya kuasa apa-apa, mendengar, tidak melihat, tidak, kemudian tidak mampu untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Ini sudah diterangkan dalam ayat-ayat sebelum ini. Mereka mengada-adakan dusta atas nama Allah, mereka menolak kebenaran, maka mereka gagal dalam ujian hidup di dunia ini, maka mereka akan menanggung akibatnya di hidup di akhirat nanti, yaitu mereka akan menerima siksaan Allah. Semestinya mereka tak sampai berbuat demikian. Apa sebab? Kalau mereka mau menggunakan akal fikiran mereka, mereka itu hidup dengan belas kasihan Allah. Dari tidak ada menjadi ada, dari setetes darah, segumpal, dari setetes air, kemudian segumpal darah, sebongkah daging yang melekat di dinding rahim. Kemudian Allah sempurnakan penciptaan, Allah bentuk rupa, Allah tiupkan ruh sehingga hiduplah di dalam rahim. Kemudian sempurna pembentukan janin di dalam rahim, Allah mudahkan jalan keluar, Allah berikan pendengaran, penglihatan, Allah beri hati, Allah beri iman, Allah beri hidayah, Allah turunkan kitab suci sebagai petunjuk, Allah utus Rasul sebagai ikutan. Apa kurangnya lagi? Maka Allah memiliki kurnia yang besar ke atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Nah, ini ayat yang ke-60. Ini sebagai muqaddimah. Jadi yang akan kita pelajari ini adalah berkaitan dengan orang-orang kafir yang tidak mau menerima kebenaran. Mereka telah mengada-adakan dusta terhadap Allah, maka mereka mesti menanggung akibatnya di hari pembalasan. Semestinya tak sampai berbuat demikian karena banyak menerima nikmat dari Allah. Mengapa mesti mengkufuri Allah pula?
Itu namanya tidak bersyukur kepada Allah. Kemudian Allah terangkan pula di ayat yang ke-61 bahwasanya apapun yang berlaku di alam ini, di dunia ini, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Nabi Muhammad yang menyampaikan kebenaran, Allah mengetahui. Setiap apa yang dibuat oleh Nabi, Allah mengetahui. Kemudian manusia yang menolak kebenaran pun juga Allah mengetahui. Maka jangan risau. Dengan diri kita jangan risau. Kemudian orang lain yang tidak mau menerima kebenaran pun juga jangan risau. Apa sebab? Sebab semua kita ini dalam pengetahuan Allah. Nah, apabila Allah mengetahui, Allah pasti dengan kehendaknya akan membuat kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan itu adalah yang terbaik untuk kita, karena mustahil Allah Subhanahu wa taala menetapkan yang buruk untuk orang-orang beriman. Tidak akan mungkin. Allah pasti, sebagaimana janjinya, Allah akan memberikan kebaikan untuk orang-orang beriman. Allah mengetahui apa yang dilakukan Nabi, Allah juga mengetahui apa yang dikerjakan oleh orang-orang kafir. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan untuk masing-masing di hari pembalasan, dan semua itu sudah ditentukan di dalam kitab dari masa azali lagi yang disebut dengan kitab Lauh Mahfuz, yaitu kitab catatan yang terjaga di Lauh Mahfuz, yaitu apapun yang berlaku di alam semesta ini, dari dunia ini sampai akhirat, semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz, baik itu kecil ataupun besar, baik itu nyata ataupun tersembunyi, baik itu di langit ataupun di bumi, semua telah tertulis di dalam Lauh Mahfuz, yaitu kitab isinya tulisan yang berkaitan dengan qada dan qadar Allah. Qada dan qadar itu kehendak Allah. Jadi semua yang Allah kehendaki sudah tertulis. Yang menerima kebenaran sudah tertulis. Yang menolak kebenaran pun sudah tertulis. Jadi tidak ada satu pun yang tidak tertulis. Jadi yang kita jalani ini apa ini? Yang kita jalani itu yang tertulis itu. Nah, maka selalu kita menyebut dengan bahasa yang lebih mudah, ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Apa yang berlaku ini adalah suratan takdir. Mana suratan? Sudah tersurat, sudah tertulis. Yaitu dahulu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah menciptakan pena, al-qalam. Kemudian Allah perintahkan kepada pena. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Wahai pena, tulis. Maka pena ini pun menulis apa saja yang akan berlaku sampai hari kiamat, sampai hari akhirat, semua ditulis oleh pena. Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, sudah tertulis menyampaikan kebenaran, yaitu berupa kitab suci Al-Quran, kemudian ditolak oleh sebahagian dari kaumnya. Itu sudah tertulis. Tidak ada satu pun yang berlaku, baik kecil ataupun besar, di langit ataupun di bumi, semua. Kalau kecil besar, berarti tak ada lagi yang ketiga, karena benda itu kalau tidak kecil, besar, di langit dan di bumi. Kalau tidak di langit, di bumi, artinya semua ciptaan Allah, semua berada di dalam kekuasaan Allah, dalam kehendak Allah, dan dalam pengetahuan Allah. Oh, berarti dua ayat ini tentang Allah, ya, tentang Allah. Maka dua ayat ini adalah ayat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita orang-orang beriman bertambah keimanan kita kepada Allah,
bertambah keyakinan kita kepada Allah, sehingga kita menjalani hidup ini dengan pengetahuan, dengan pasti-pasti. Maka apabila ada yang ingin menyesatkan kita dengan perdugaan, dengan dugaan-dugaan, persangkaan-persangkaan, kemungkinan-kemungkinan, maka kita akan tolak langsung ke tepi. Maka mereka tidak akan mungkin menggoncangkan, menggoyangkan akidah kita, keyakinan kita, nilai tauhid yang ada dalam hati kita. Inilah nilai kita ketika kita hidup, dan dengan nilai ini pula nanti insyaallah kita akan dibangkitkan dan diberikan balasan. Karena hidup ini sebenarnya adalah hidup dengan menjalani kalimat ini, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini kalimat tauhid, kalimat mengesahkan Allah, dan termasuk ke dalam kalimat tauhid itu adalah pengutusan Nabi Muhammad sebagai yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan pengetahuan itu kita bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu dua ayat yang menerangkan tentang Allah, kuasa Allah yang memberikan pembalasan, kehendak Allah, yaitu kehendak Allah apa saja yang berlaku adalah seperti yang Allah kehendaki, semua sudah tertulis, dan apapun yang dibuat oleh manusia diketahui oleh Allah, yang dibuat oleh Rasul diketahui oleh Allah, yang dibuat oleh orang-orang yang menentang Rasul pun diketahui oleh Allah. Kuasa, kehendak, dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Namun sebelum itu kita akan membaca ayat terlebih dahulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba yaumal qiyamah. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda id tufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis samaa wala asghara min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin. Allah berfirman, wa ma dhannu, dan apakah dugaan, maknanya persangkaan, menduga-duga, menyangka-nyangka, dugaan, persangkaan, alladzina, orang-orang yang yaftaruna, mengada-adakan, 'alallah, terhadap Allah, al-kadziba, dusta atau bohong, kebohongan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah di hari kiamat? Maknanya, apakah dugaan mereka itu, yaitu mereka tidak akan disiksa di hari akhirat, di hari pembalasan? Oh, kalau itu dugaannya itu dugaan salah itu. Apa sebab? Sebab janji Allah, setiap yang mengada-adakan dusta di dunia ini, maka nanti di hari akhirat akan menerima pembalasan, yaitu berupa siksaan. Nah, ini sudah diterangkan dalam ayat sebelumnya. Inna, sesungguhnya Allah ladzu fadlin, sungguh mempunyai kurnia, 'alan nas,
atas manusia, walakinna akan tetapi aktsarahum kebanyakan mereka la yashkurun tidak bersyukur. Mestinya manusia tidak sampai mengada-adakan dusta terhadap Allah, karena itu namanya tidak bersyukur. Apabila mengetahui betapa banyak pemberian Allah yang diterima, semestinya mereka bersyukur, yaitu dengan berlaku jujur, yaitu apabila Allah telah menurunkan kebenaran, ikuti kebenaran tersebut, terima kebenaran tersebut. Baik, kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Wa ma takunu fi sya'an, dan tidaklah kamu di sini Nabi Muhammad, dan tidaklah kamu wahai Muhammad fi sya'an dalam suatu keadaan, wa ma tatlu minhu, dan tidak pula kamu membaca minhu dari keadaan, yaitu tentang keadaan, min Quran, yaitu dari ayat Al-Quran. Jadi ada dari ayat Al-Quran itu yang dibacakan oleh Nabi menerangkan tentang keadaan yang dilalui oleh Nabi. Nah, nanti kita akan terangkan umpamanya apa yang dibacakan Nabi. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Nabi membacakan itu karena ayat Al-Quran turun, kemudian dibacakan. Dalam keadaan seperti apa Nabi membacakan ayat itu? Dalam keadaan Nabi dicela oleh Abu Lahab. Nah, Nabi kan berada di atas bukit Safa, menyampaikan kepada penduduk kota Mekah, termasuk Abu Lahab di situ. Wahai penduduk kota Mekah, aku beritahukan bahwasanya aku adalah Rasul yang diutus. Nabi memberitahukan tentang dirinya sebagai seorang yang telah diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Oh, berdiri Abu Lahab, celaka kamu wahai Muhammad, hanya untuk menyampaikan tentang dirimu sebagai Rasul saja. Kamu kumpulkan kami di sini semua. Celaka kamu. Turun ayat Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang celaka bukan Muhammad, yang celaka adalah Abu Lahab, kedua tangan Abu Lahab. Nah, berarti ayat ini dibacakan oleh Nabi menerangkan tentang keadaan yang dilalui oleh Nabi. Keadaan yang seperti apa dilalui oleh Nabi? Dicela oleh orang yang menolak kebenaran. Siapa contohnya yang menolak kebenaran itu? Abu Lahab. Siapa sekarang contohnya yang menolak kebenaran itu? Sebutlah namanya, siapa namanya? Oh, banyak namanya. Nah, dan tidaklah kamu wahai Muhammad dalam suatu keadaan, dan tidak pula kamu membacakan untuk tujuan menerangkan keadaan itu, atau dalam rangka atau bersesuaian dengan, atau supaya jelas keadaan itu min Quran, yaitu melalui ayat-ayat Al-Quran. Wala ta'maluna, dan tidak pula kamu di sini bukan Nabi Muhammad lagi, tetapi ramai orang, banyak orang, bentuk jamak. Siapa saja yang dituju oleh ayat ini, yaitu semua manusia. Dan tidaklah kamu mengerjakan min amalin, dari suatu pekerjaan, suatu perbuatan, illa kecuali kunna, adalah kami di sini adalah Allah, alaikum, atas kamu, syuhuda, sebagai saksi. Jadi tidak ada yang dikerjakan oleh manusia melainkan Allah menyaksikannya. Ketika tufiduna, kamu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, fihi, di dalamnya. Mengerjakan di dalamnya maknanya mengerjakan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh.
Allah mengetahui. Kemudian berikutnya lagi, wa ma ya'zubu, dan tidaklah lepas atau luput an rabbika, dari Tuhanmu, dari pengetahuan Tuhanmu, min mithqali dzarratin, dari seberat zarrah. Zarrah maknanya sesuatu yang paling kecil. Zarrah dalam pelajaran fisika disebut apa zarrah ya? Atom, atom, yaitu yang tak bisa dibelah lagi, seperti debu. Fil ardi, di bumi, wala fis sama, dan tidak pula di langit, wala asghara, dan tidak pula lebih kecil, min dzalika, dari itu, wala akbara, dan tidak pula lebih besar dari itu, illa, kecuali fi kitabim mubin, di dalam kitab yang nyata. Kitab yang nyata yang dimaksudkan lauh mahfuz. Lauh mahfuz itu adalah tulisan yang ditulis oleh pena dahulu. Isinya apa? Tentang apa saja yang ada di alam semesta ini, yang berlaku di alam semesta ini, mulai dari awal sampai akhir, kecil ataupun besar, semua sudah ada di lauh mahfuz. Dan tidaklah kamu berada di satu keadaan, wahai Muhammad, dan tidak pula satu ayat yang kamu membaca tentang keadaan tersebut, dan tidak pula kamu melakukan dari suatu perbuatan, dan tidaklah kamu melakukan suatu perbuatan kecuali kami menjadi saksi ke atasmu ketika kamu melakukan perbuatan itu. Dan tidaklah satupun yang luput dari pengetahuan Tuhanmu, dan tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Tuhanmu, dari atau berupa seberat biji zarrah di bumi, yang baik yang berada di bumi ataupun yang ada di langit, baik di bumi dan tidak pula karena nanti ini ada kata illa, dan tidak pula di langit, dan tidaklah lebih kecil dari itu, dan tidak pula lebih besar, kecuali melainkan sudah terdapat di dalam kitab yang nyata. Nah, ini terjemahan harfiah. Kalau menerjemahkan secara harfiah ini, kita menjaga huruf-hurufnya, kata-katanya. Kemudian dalam waktu yang sama kita ingin juga memahaminya. Nah, maka kadang-kadang agak susah kita memahami melalui terjemahan perkata karena terlalu kaku di dalam menerjemahkan. Namun apabila kita nanti sampai ke tafsir, maka rupanya yang dimaksudkan dari terjemahan tadi adalah ini rupanya, yaitu ayat yang ke-61 ini menerangkan tentang pengetahuan Allah, bahwasanya Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yaitu Nabi yang diutus. Allah juga mengetahui apa yang dilakukan oleh umat manusia terhadap utusan, yaitu terhadap Nabi Muhammad yang diutus. Nah, apakah mereka menerima kebenaran yang disampaikan Nabi Muhammad atau menolaknya? Allah mengetahui. Mereka menolaknya dengan terang-terangan, Allah mengetahui. Mereka menolaknya dengan sembunyi-sembunyi dalam hati, seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik kan menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka. Itu pun juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah mengetahui untuk apa? Allah mengetahui untuk membalas. Karena hidup di dunia ini sebagai ujian,
dan satu lagi hidup di akhirat nanti adalah sebagai pembalasan. Maka untuk membalas di hari akhirat, hari pembalasan, maka mesti berhati-hati ketika hidup di dunia ini, karena tidak ada satu pun yang kita lakukan yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini saya tak tahu apa yang ada dalam hati kita masing-masing. Saya lihat mukanya senyum-senyum saja, nampaknya senang, tapi kita tak tahu. Boleh jadi senyumnya itu senyum tak jujur, ya nampak senyum di mukanya senyum, tapi di hatinya mungkin lain dari senyuman itu. Nah, maka yang di dalam hati itu kita mana tahu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati. Amalan yang ada dalam hati diketahui oleh Allah, itu amalan kecil, tersembunyi, tapi akan dibalas juga. Niat baik dalam hati ditulis, akan dibalas, ya akan dibalas. Maka nanti kita terkejut ketika di hari akhirat kita menganggap perbuatan kita yang kecil-kecil, yang tersembunyi, orang lain tak tahu, mungkin tidak kita dapatkan kembali nanti balasannya di hari akhirat. Oh, bermakna kita tidak memperhatikan bahwasanya banyak ayat Al-Quran menyebutkan bahwasanya yang tersembunyi, yang kecil, yang kita anggap remeh, tak berapa nilai, tapi nanti ia akan dibalas. Maka terkejut ketika membaca buku amalan, karena setiap kita disuruh membaca apa yang sudah kita lakukan. Iqra kitabak, baca bukumu, buku amalan. Buku kita itu ditulis. Siapa yang menulis buku kita ya? Malaikat yang ada di kiri kanan. Wa ma yalfidhu min qaulin, tidak ada satu perkataan pun yang diucapkan. Ini perkataan ini jujur atau tidak? Jujur menyampaikannya, ikhlas atau tidak? Ikhlas dalam menyampaikannya, bertujuan baik atau tidak? Kita sendiri yang tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengetahui. Mungkin orang lain tak tahu, tetapi Allah mengetahui, Allah menulis. Allah telah perintahkan malaikat khusus tugasnya menulis. Illa ladaihi raqibun atid, ditulis. Nah, yang ditulis itu kita baca kembali. Oh, saya dahulu ketika datang ke masjid, duduk paling depan adalah ikhlas karena Allah, ikhlas. Saya duduk paling depan tidak ikhlas karena ingin dilihat oleh manusia. Jumpa kembali, jumpa kembali. Orang lain tahu, orang lain dulu ketika di dunia tak tahu. Dan jangan pula kita pandai-pandai, itu yang depan-depan itu tak ikhlas semua itu. Mana boleh. Kita tak tahu apa yang ada dalam hati orang. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita terkejut nanti, sebegitu kecil dahulu saya buat di dunia, sekarang saya menjumpai mali hadzal kitab. Sungguh luar biasa kitab ini. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada satu pun yang kecil ataupun yang besar kecuali tertulis dalam kitab amalan itu. Maka hati-hati, jaga-jaga diri, jaga jangan sampai melakukan perbuatan yang nyata, yang buruknya jangan buat. Bahkan niat dalam hati yang buruk itu pun ada lintasan-lintasan, cepat ketepikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, yang mewaswaskan ke dalam hati saya, ke dalam dada saya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi dua ayat ini
menjadi bekal bagi kita, yaitu sebagai pelajaran untuk mengingatkan kita tentang Allah yang maha berkuasa, yang maha berkehendak membalas, dan yang maha mengetahui sehingga tidak ada yang luput dari perhatian, dari pengetahuannya. Inilah dia dua ayat yang kita pelajari, masih lagi berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu apabila ayat sebelumnya ada di antara manusia yang menolak kebenaran yang disampaikan oleh Rasul menjadi sedih. Jangan sedih wahai Rasulku, jangan sedih wahai Muhammad. Apa yang kamu kerjakan aku mengetahui, apa yang mereka kerjakan pun aku mengetahui, dan aku akan membalas apa yang telah dikerjakan itu. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, yaitu melalui kata-kata yang akan kita berikan penekanan, karena kata-kata yang kita sebutkan nanti itu adalah kata-kata kunci untuk memahami kandungan utama dari dua ayat ini. Yang pertama yaitu wa ma zannul ladzina yaftaruna 'alallahil kadziba yaumal qiyamah. Wa, dan kalau kita menjumpai kata wa di pangkal ayat, dan berarti ayat ini adalah lanjutan, sambungan dari ayat sebelum ini. Tak mungkin ada tiba-tiba dan, tidak mungkin. Dan ini kalau ada sebelumnya. Nah, dan apakah dugaan? Apakah berarti kata yang digunakan untuk bertanya? Namanya istifham, kata yang digunakan untuk bertanya. Bukan tujuannya untuk dijawab, bukan. Salah satu bentuk penyampaian dalam Al-Quran adalah berbentuk pertanyaan untuk menegaskan apa yang disampaikan. Umpamanya dalam ayat ini, dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah ketika di dunia dengan menyekutukan Allah, dengan menolak kebenaran, nanti pada hari kiamat, apakah mereka itu menduga bahwasanya mereka itu tidak akan disiksa? Bukan tujuannya untuk dijawab. Itu penyampaian, bentuk penyampaian yang jawabannya itu sebenarnya sudah diketahui, yaitu apakah mereka menduga mereka tidak akan disiksa? Mana pula. Salah dugaan kalau mereka mengatakan disiksa, pasti disiksa. Apa sebab pasti disiksa? Karena Allah itu maha adil. Kan sudah kita terangkan sebelum ini, Allah tidak menganiaya seseorang sedikit pun. Berarti kalau orang itu melakukan kejahatan di dunia, dan kejahatan yang paling jahat di dunia adalah menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, perbuatan syirik. Nah, apabila manusia melakukan kejahatan di dunia, Allah tegakkan keadilan. Yang melakukan kejahatan di dunia akan dibalas. Sebahagian dari yang melakukan kejahatan itu dibalas di dunia ini, dan pasti akan dibalas di akhirat nanti. Karena kepastian balasan itu adalah sebagai menegakkan keadilan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menegakkan keadilan pasti akan membalas orang yang melakukan kejahatan di hari pembalasan. Maka ketika disebut dalam bentuk pertanyaan, apakah dugaan orang-orang yang mendustakan kebenaran itu, apakah dugaan mereka itu bahwasanya mereka tidak akan disiksa? Nah, tujuannya bukan untuk dijawab, karena jawabannya sudah jelas, yaitu kalau mereka menduga mereka tidak akan disiksa, dugaan mereka itu salah. Sebab setiap yang menolak kebenaran pasti akan disiksa sebagai menegakkan keadilan. Jadi
kita ini nanti akan dihadapkan ke hadapan Allah di hari akhirat, di pengadilan Allah. Allah yang akan memutuskan. Nah, siapa yang buat baik akan dapat balasan baik. Siapa yang berbuat jahat akan mendapatkan balasan berupa siksaan. Oh, kalau begitu saya mesti berhati-hati dalam menjalani hidup di dunia. Ya, untuk itulah ayat ini disampaikan. Nah, jadi ayat ini disampaikan kepada kita adalah untuk dijadikan peringatan supaya kita berhati-hati. Ada keinginan mendengki orang lain, udah hilangkan aja lah. Ada keinginan untuk membalas dendam, dah lupakan saja. Ada keinginan untuk melakukan perbuatan yang buruk dan tercela, sudah cegah keinginan hawa nafsu untuk melakukan perbuatan yang tercela itu. Kalau tidak, kalau melakukannya juga, maka terimalah nanti, yaitu setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan di hari pembalasan. Dan apakah zannul ladzina yaftaruna? Zan maknanya perkiraan, dugaan. Mengapa Allah gunakan kata dugaan dalam ayat ini? Untuk menjelaskan bahwasanya orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah itu, mereka tak pernah meyakini adanya hari pembalasan. Andaikan manusia itu meyakini adanya hari pembalasan, akan beranikah mereka menolak kebenaran? Tidak. Siapa yang lantang menolak kebenaran, yang berani menolak kebenaran, yang lancang menolak kebenaran itu siapa? Orang yang tak yakin kepada hari pembalasan. Kalau yakin tak berani dia. Saya pula akan mengambil hartanya itu, karena hanya harta yang sedikit itu saya pula akan menjalani siksa nanti. Ketika dia menyebut siksa nanti di hari akhirat, bermakna di situ ada keyakinan. Akhirnya apakah orang seperti ini akan jadi mengambil harta orang lain? Tidak. Jadi orang-orang yang berani mengambil harta orang lain adalah orang yang tidak meyakini adanya hari akhirat, hari pembalasan. Kalau di mulut mereka mengatakan meyakini, itu hanya basa-basi di mulut saja, bukan keyakinan yang sebenarnya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka itu yakin. Siapa mereka yang dimaksudkan? Orang-orang yang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa tak yakin kepada hari akhirat, bahkan tak percaya kepada hari akhirat. Mana ada hari akhirat? Tak ada hari akhirat. Hidup saya ini hidup di dunia ini saja, mati habis sudah. Tak ada lagi kehidupan setelah itu. Ini orang yang menolak tentang kepastian hari akhirat. Digunakan kata persangkaan di sini menerangkan bahwasanya orang-orang yang mengada-adakan dusta tak pernah sampai ke tahap keyakinan kepada hari akhirat. Mereka hanya dugaan saja, menduga. Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah di hari akhirat, dugaan mereka bahwasanya mereka tidak akan disiksa? Tidak. Tak tepat dugaan mereka. Jadi dugaan itu saja sudah ditolak. Bahwasanya pasti setiap yang mengada-adakan dusta di dunia ini akan disiksa di hari kiamat, hari akhirat, hari pembalasan. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah memiliki kurnia yang besar atas manusia. Apa makna kurnia? Sudah kita terangkan sebelum ini, yaitu pemberian Allah yang banyak kepada manusia. Manusia tidak melakukan perbuatan pun Allah beri. Tak ada mereka melakukan perbuatan, artinya tidak sebagai upah Allah memberi kepadanya. Manusia melakukan dulu, kemudian Allah beri upah. Tidak. Tak ada mereka melakukan apa-apa, Allah beri. Itu namanya kurnia dari Allah. Bukan sebagai upah dari perbuatan. Kita kadang-kadang memberi pemberian kepada orang lain setelah orang lain itu melakukan perbuatan. Tolong buat perbuatan ini, Pak.
selama 5 hari Bapak bekerja, nanti saya akan beri upah kepada Bapak. Kapan kita memberi? Setelah orang itu bekerja. Upah namanya, gaji. Allah memberi tanpa kita melakukan perbuatan apa-apa. Allah beri. Sekarang nih, kita nih sedang diberi oleh Allah. Apa pemberian Allah sekarang ini? Dan Allah tak pernah berhenti memberikan pemberian ini. Andaikan Allah tahan nafas kita 10 menit saja, masuk ICU. 1 hari 5 juta. 5 juta masuk ICU. Kenapa? Karena ditahan nafasnya. Jantung masih berdenyut juga, larikan oksigen 5 juta. Pemberian Allah dapat bernafas dengan baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pemberian yang banyak berupa pernafasan. Ini baru pernafasan ini. Sekarang telinga yang sedang mendengar itu Allah yang beri. Allahu Akbar. Kalau Allah kurangi sedikit sajalah pendengarannya. Allah, betapa susahnya. Udah berteriak orang di tepi telinga, apa? Kita pun juga tetap tak mendengar. Apalagi kalau dicabut pendengaran, telinga ada tapi tak mendengar. Akhirnya dipasang alat. Berapa alatnya sekarang nih? 80 juta harganya. Nah, pasang 80 juta. Jadi sekarang ini yang di tepi telinga ini 80 juta harganya. Tapi jangan dihargai 80 juta pula, sebab alat itu tak sama dengan yang original ini. Nah, ini original namanya, ini yang asli. Yang asli ini mahal harganya. Nah, yang asli ini Allahu Akbar. Dari kecil lagi kita memakai sampai sekarang. Kalau Allah meminta upah, berapa yang mesti kita beri? Dari penggunaan telinga baru, belum lagi mata, gigi, sudah berapa banyak makanan kita potong dengan gigi kita ini. Allahu Akbar. Kulit lagi. Kalau disebut satu persatu tak tersebut kan? Maka Allah menyebut Innallaha, sesungguhnya Allah ladzu fadlin. Allah mempunyai kurnia. Kurnia mana? Pemberian yang banyak sekali. 'Alan nas, atas manusia. Walakinna aktsarahum, akan tetapi kebanyakan manusia la yashkurun, tidak mengingat Allah yang memberi pemberian tersebut. Bersyukur yang paling penting dalam bersyukur adalah mengingat Allah yang memberi pemberian yang kita terima itu makna bersyukur. Kalau kepada manusia berterima kasih. Nah, kita yang memberi pemberian kepadanya, dari kecil lagi kita ambil, di tepi jalan kita ambil, kita bawa dia ke rumah kita santuni anak ini, kecil, makannya, minumnya, pakaiannya, kemudian pendidikannya. Sudah berhasil, tak diingatnya kita yang memberi. Tak diingatnya bermakna dia tidak bersyukur, tidak berterima kasih karena dia tidak mengingat kita yang memberi. Begitu juga manusia. Allah yang menciptakannya, memberi rezeki kepadanya, semua keperluan hidupnya Allah yang memenuhinya, mencukupkannya, kemudian tak mengingat Allah. Tidak mengingat Allah, yaitu tidak mau menjalankan perintah Allah, tidak mau meninggalkan larangan Allah. Karena setiap kali kita menjalankan perintah Allah, ingat, mengapa saya tidak menjalankan perintah Allah? Tak ada alasan bagi saya tidak menjalankan perintah Allah, karena Allah yang memerintahkan saya itu adalah Allah yang menciptakan saya, yang mencukupkan seluruh keperluan hidup saya. Nah, orang yang seperti ini, orang yang mengingat Allah, yang memberi pemberian yang ia terima itu, orang yang seperti ini disebut orang yang bersyukur kepada Allah. Mengingat Allah, bagaimana caranya? Memuji Allah yang memberi pemberian tersebut, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillah. Jadi dalam bersyukur itu, pertama mengingat Allah yang memberi, kedua memuji Allah yang memberi, ketiga apa yang Allah beri kepada kita. Nafas, sampai hari ini nafas diberi, Alhamdulillah. Orang lain ada yang sesak nafasnya, Allah sesak nafasnya, kita
Alhamdulillah. Nah, yang ketiga, gunakanlah nafas yang baik itu, yang membuat kita nyaman, tenang, untuk banyak-banyak mengingat Allah, beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, saya akan gunakan selagi nafas ada dalam diri ini. Saya akan isi hidup yang saya sedang jalani ini adalah untuk beribadah kepadanya. Ini bersyukur. Untuk melakukan ketaatan kepadanya, ini bersyukur. Jadi bersyukur mengingat, memuji, melakukan ketaatan, yaitu dengan memanfaatkan pemberian Allah yang kita terima. Kalau kita syukuri, ini dia tiga ini, maka Allah akan tambahkan lagi nikmat. Itu janji Allah. Tapi kalau dikufuri, nikmat itu akan dicabut, ditarik, diambil. Itu sudah janji Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Selalu kita dengar ayat ini. Kalau kamu mau mensyukuri nikmatku wahai manusia, aku akan tambah. Tapi kalau kamu tidak mau mensyukuri, kamu lupakan aku yang memberi, kamu tidak memujiku, dan kamu tidak taat kepadaku, lain yang kuperintahkan, lain pula yang kamu kerjakan, aku akan cabut nikmatku itu. Tercabut nikmat dari Fir'aun, tercabut nikmat dari Namrud, tercabut nikmat dari kafir Quraisy, tercabut. Tak ada yang bertahan. Fa'ahlaknahum bidzunubihim, kami binasakan mereka, kami celakakan mereka, kami hancurkan mereka, kami tumbangkan mereka, kami tenggelamkan mereka, disebabkan karena dosa-dosa yang mereka miliki. Kalau tak juga mengambil pelajaran, itu memang keterlaluan. Kita mengaji untuk mengambil pelajaran. Saya tak mau diajar Ustaz, itulah yang membuat dia menjadi keras kepala, menjadi sombong. Saya tak mau ikut ngajar. Mengapa tak mau ikut ngajar? Saya diajar terus. Saya tak mau diajar sekarang. Kalau begitu tak cukup diajar berarti, karena tak mau diajar. Maka yang tak cukup diajar namanya tak cukup, berarti namanya tak cukup ajar dia. Kalau tak cukup ajar berarti tak mau pula dia disebut kurang ajar, marah dia. Tapi tak pernah dia diajar dan tak mau mengikuti ajaran. Maka orang yang seperti ini orang yang ada masalah dalam dirinya, penyakit. Penyakit itulah yang membuat dia tidak sadar atas dirinya sendiri, ke atas dirinya sendiri. Ayat berikutnya, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an, dan tidaklah kamu wahai Muhammad, di awal ayat Allah mengarahkan firman-Nya itu kepada Nabi Muhammad. Nanti berikutnya Allah mengarahkan firman-Nya kepada manusia secara ramai. Tadi kepada Nabi Muhammad sendiri. Dan tidaklah kamu wahai Muhammad fi sya'an, dalam suatu keadaan. Sya'an, nah ini dalam tafsir mesti dikaji ini. Sya'an, sya'an ini adalah keadaan, tapi keadaan yang besar, yang biasanya diperhatikan oleh manusia. Kalau keadaan-keadaan kecil, yang remeh, yang biasa-biasa, tidak digunakan kata sya'an. Jadi sya'an ini adalah keadaan. Perkataan sya'an, perkataan tentang keadaan yang dipakai perkataan ini kepada keadaan-keadaan yang besar. Umpamanya ada orang bertanya kepada kita dalam bahasa Arab, ma sya'nuka al-yaum, ma sya'nuka, apa keadaanmu al-yaum, hari ini? Maka kita tidak akan menjawab keadaan saya hari ini, saya makan pagi, kemudian nanti di tengah hari saya makan siang. Bukan itu yang kita jawab.
Ma sya'nuka al-yawm, apa keadaanmu hari ini? Hari ini saya memakai pakaian yang berwarna putih, berendah-rendah. Tidak, bukan itu. Ma sya'nuka al-yawm, apa keadaan kamu hari ini? Apa yang paling penting di hari itu yang kita kerjakan? Oh, keadaan saya hari ini sangat sedih sekali, yaitu salah seorang dari ahli keluarga saya meninggal dunia. Oh, itu sya'an, itu keadaan. Karena itu adalah perkara yang besar. Jadi ketika Allah menggunakan kata sya'an kepada Nabi Muhammad, ada masalah yang besar. Seperti apa? Tadi sudah kita sebutkan contohnya. Apa masalah besar tadi ketika Nabi Muhammad menyampaikan dirinya sebagai Rasul? Dicela. Siapa yang mencela? Abu Lahab. Turun ayat Al-Quran. Itu keadaan-keadaan besar. Nah, keadaan-keadaan yang kecil tak disebut di dalam Al-Quran, karena itu bukanlah keadaan yang luar biasa. Keadaan yang besar. Keadaan yang besar disebut. Wa ma tatlu minhu min Qur'an, dan apa-apa yang kamu baca, dan tidaklah yang kamu baca yang berkaitan dengan keadaan yang besar itu dari Quran. Karena keadaan yang besar itu disebut di dalam Al-Quran. Banyak ya keadaan-keadaan yang besar di dalam Al-Quran. Umpamanya ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi tentang suaminya. Ini suami saya ini bagaimana wahai Nabi? Turun ayat Al-Quran. Oh, berarti kejadian itu kejadian besar itu. Mengapa wanita ini bertanya kepada Nabi? Karena suaminya itu menziharnya. Menzihar, tahu menzihar? Mengatakan bahwasanya bahagian tubuh istrinya itu adalah seperti bahagian tubuh ibunya. Itu besar itu. Apa sebab? Sebab zihar itu adalah sebagai bentuk perceraian pada masa dahulu. Kalau wanita sudah dizihar oleh suaminya, maka wanita itu dikatakan istri tidak, dikatakan wanita yang bebas merdeka pun tidak. Jadi wanita itu bergantung tapi tak ada talinya. Bergantung tak bertali. Oh, ini besar nih peristiwa ini. Ditanyakan kepada Nabi, turun ayat Al-Quran. Nah, ayat Al-Quran yang dibacakan Nabi itu wa ma tatlu minhu min Qur'an, dan tidaklah yang kamu bacakan wahai Muhammad yang berkaitan dengan keadaan, yaitu yang perkara penting tadi, kejadian besar itu dari Al-Quran, semua itu melainkan sudah tertulis di dalam kitab yang nyata. Ini kalau kita langsung bawa ke ujungnya, semua itu sudah ditulis. Tentang Abu Lahab, apakah sudah ditulis? Sudah di dalam qada dan qadar di Lauh Mahfuz. Tentang wanita yang mengadu kepada Nabi tadi, sudah ditulis? Sudah. Semua sudah ditulis. Tak ada yang tidak tertulis. Semua sudah di dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada Ustaz, hari ini telah berlaku perkara yang luar biasa dalam hidup saya? Apa? 10 tahun masalah kami selama ini yang tak selesaikan, hari ini selesai dengan sangat menakjubkan sekali. Saya pun heran, macam mana bisa selesai? Oh, itu berarti sya'an. Itu sudah tertulis di dalam takdir Allah Ta'ala. Jadi jangan heran-heran. Tak ada yang perlu diherankan. Apapun yang berlaku sekarang ini sudah tertulis di Kitabim Mubin. Ujung ayat Kitabim Mubin, kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz, yaitu yang ditulis oleh pena. Wala ta'maluna min amalin, dan tidak ada yang kamu lakukan dari suatu amalan. Tidak ada yang kamu lakukan. Ramai. Bukan kaitannya dengan perbuatan Nabi saja, tetapi juga perbuatan siapa saja. Allah mengetahui, semua sudah ditulis di dalam Kitabim Mubin, kitab yang nyata. Wala ta'maluna min amalin, dan tidaklah kamu melakukan perbuatan. Kita lihat di sini, untuk Nabi
Allah menggunakan kata sya'an. Sya'an yaitu keadaan yang besar, yang istimewa. Tetapi untuk orang banyak, orang biasa, Allah tak menggunakan kata sya'an, tapi Allah menggunakan kata ta'maluna min amalin. Amal, perbuatan biasa, apapun amal. Apapun yang duduk amal, berdiri amal, berjalan amal, mengeluarkan kata-kata amal. Apa lagi amal? Banyak amal. Untuk Nabi Allah memilih kata-kata yang besar. Untuk manusia biasa Allah memilih kata yang biasa. Oh, berarti di sini Allah Subhanahu wa taala meletakkan seseorang itu pada tempatnya. Untuk Nabi diletakkan di kedudukan yang tinggi, untuk manusia biasa diletakkan pada kedudukannya yang biasa. Jadi pandainya kita, bijaksananya kita adalah menempatkan seseorang pada tempatnya. Kalau di dalam petua Melayu itu ada tunjuk ajarnya, yaitu yang dimajukan selangkah, yang ditinggikan seranting. Nah, ini makna dari meletakkan seseorang pada tempatnya. Allah pun demikian. Kepada Nabi Allah tinggikan kedudukan fi sya'an wa ma tatlu minhu min Qur'an. Satu lagi yang Nabi keluarkan bukan perkataan biasa. Yang Nabi keluarkan itu adalah bacaan Al-Qur'an. Ditulis Allah Subhanahu wa taala di dalam Kitabil Mubin, dalam kitab yang nyata. Wala ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda, melainkan kami menjadi saksi ke atas kamu. Apa yang Nabi buat, Allah menyaksikan. Apa yang manusia buat, manusia banyak ini buat, Allah pun juga menyaksikan. Mengapa digunakan kata menyaksikan? Menyaksikan itu maknanya mengetahui, kemudian nanti yang diketahui itu akan diberitahukan kembali. Karena itu makna saksi. Nah, saksi di pengadilan. Siapa saksi di pengadilan? Yang mengetahui kejadian, kemudian dia memberitahukan kembali apa yang dia ketahui itu di pengadilan. Tadi kita melihat ada orang di luar sana kecelakaan, tabrakan, umpamanya 2 kendaraan di depan mata kita. Bermakna kita menyaksikan. Berarti kita punya pengetahuan tentang kejadian tersebut. Nah, kemudian di pengadilan kita dipanggil oleh hakim. Apakah kamu mengetahui kejadian? Ya, saya mengetahuinya. Saya melihat sendiri dengan mata kepala. Coba beritahukan kembali apa yang kamu ketahui. Kita memberitahukan kembali apa yang kita ketahui, itu namanya persaksian. Allah menjadi saksi, Allah memberitahukan kembali apa yang dia ketahui tentang apa yang kita kerjakan. Allah menyaksikan sekarang apa yang kita kerjakan? Ya, Allah mengetahui. Yang dalam hati kita pun sekarang pun Allah mengetahui. Maka jangan coba-coba menyimpan sesuatu dalam hati, karena Allah Maha mengetahui. Saya datang ke majelis ilmu nih, saya mau cari apa kesalahan Ustaz. Nanti setelah dapat saya kesalahannya, saya akan jatuhkan nanti marwah, baru dia tahu, umpamanya. Boleh, tak ada masalah. Saya tak tahu. Tapi Allah tahu apa yang ada dalam hati. Nanti akan membaca kembali, punya niat jahat terhadap orang lain pada hari itu, di tempat itu, tertulis. Bisa lari? Enggak. Mengapa pula akan lari? Tak akan mungkin pula bisa lari. Apa sebab? Hari pembalasan. Tak ada siapa yang bisa lari. Pasti akan dibalas.
Mampu manusia untuk menolaknya? Tidak ada saya buat ini. Tak bisa. Karena yang bersaksi siapa? Allah langsung yang bersaksi, bukan manusia. Tufiduna fi, ketika kamu tufiduna fi. Apa tufiduna fi? Tufiduni, melakukan perbuatan dengan bersungguh-sungguh, dengan bersemangat, dengan suka, dengan khusyuk, dengan sepenuh jiwa, sepenuh tenaga, sepenuh pikiran. Oh, berarti perbuatan itu adalah perbuatan apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, Allah pun akan memberi pembalasan dengan sempurna. Kemudian melakukan kejahatan dengan sungguh-sungguh pun juga Allah akan memberikan siksaan yang besar. Berarti keadilan Allah. Berikutnya lagi, ini sebagai penjelasan yang merupakan penekanan, tambahan penekanan. Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama'i wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Tuhanmu dari sekecil apapun di bumi ataupun di langit. Ini untuk menerangkan tak ada yang lepas, yang luput dari pengetahuan Allah. Dimanapun, di bumi, di langit. Mengapa disebut bumi dan langit? Karena inilah ya dua tempat yang diketahui oleh manusia. Satu di bumi, satu lagi di langit. Di bumi ini tak seberapa manusia mengetahuinya. Di langit, satu sedikit pun tak tahu apa yang ada di langit. Tapi Allah mengetahui. Dan tidak pula yang kecil sekecil apapun, dan tidak pula yang besar sebesar apapun. Kita, pengetahuan kita, kalau sudah kecil sekali kita tidak tahu. Sekarang ini di udara ini ada tidak debu yang berterbangan sekarang ini? Ada. Maka biasanya karena kita ini karena mata kita, kemudian juga karena cahaya. Kalau kita melihat umpamanya di satu ruangan gelap, ruangan itu gelap. Kemudian kita buka tingkap, kita buka jendela. Kemudian ada cahaya matahari terang masuk melalui jendela tersebut. Ada nampak tidak debu yang berterbangan? Nampak. Mengapa bisa nampak terlihat? Padahal di sini ada juga debu. Sebab ketika itu ada cahaya yang terang, ada gelap yang sangat gelap dalam ruangan itu. Cahaya yang terang dari jendela tadi, ketika bertemu yang paling terang dengan yang paling gelap di situ, maka nampaklah debu-debu yang tersembunyi. Maka andaikan kita punya pengetahuan berupa ilmu, cahaya yang terang benderang, kemudian ada kegelapan, umpamanya kesesatan manusia, mudah sekali kita mengetahuinya itu. Ini kesesatan, ini keburukan, ini tidak baik, ini bisa merusakkan kenyamanan, ketenangan, kedamaian. Nah, ini apabila ada cahaya. Tapi kalau tak dibuka jendela itu, nampak debu yang berterbangan itu? Tak nampak. Maka perlu ada cahaya yang sangat terang untuk menampakkan, memperlihatkan yang tersembunyi itu. Yang kecil dan yang besar. Kalau sudah besar sekali kita tak tahu. Contoh maunya langit ini besar sekali, kita tak tahu lagi. Dari jauh saja kita nampak. Tetapi Allah mengetahui, kemudian semua sudah ada di dalam kitab yang nyata. Oh, berarti Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha sempurna, sempurna kuasanya, sempurna kehendaknya, karena tidak ada yang keluar dari kehendak Allah, sempurna pengetahuannya, karena tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Apabila demikian halnya tentang Allah, maka agungkanlah Allah, muliakanlah Allah, dan apapun yang Allah sampaikan berupa kebenaran, terima tanpa syarat. Jangan beralasan-alasan. Terima apa yang Allah sampaikan. Al-Quran yang diturunkan, terima. Nabi Muhammad yang diutus, terima. Adanya hari akhirat, hari pembalasan, terima.
Dengan menerima itu, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha berkuasa, Maha berkehendak, Maha mengetahui, memberikan kebaikan untuk kita, yaitu berbuat baik kita, karena kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedemikian itu sifatnya, maka perbuatan baik itu kembali kepada kita, yaitu berupa balasan baik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dua ayat ini ada manfaatnya, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi kepada ayat berikutnya. Ayat berikut ini langsung disambut dengan ayat wali Allah. Bagaimana pula ya? Ini ayat tentang Allah tadi, kuasa, kehendak, ilmu. Ayat berikutnya, wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak pula berduka cita. Ini apa kaitan antara ayat wali Allah kemudian dengan ayat yang sedang kita pelajari ini? Insya Allah kita akan sampaikan dalam pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.